Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyita Nur Sofia dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas hadis, yakni Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nisa'i. Yang pertama dari Sunan At-Tirmidzi, dari biografi beliau, yakni nama lengkap Abu Isa bin Sauro At-Tirmidzi. Kelahirannya tahun 209 Hijriah atau 825 Masehi. Dan beliau adalah orang yang pertama kali mempopulerkan pembagian hadis menjadi tiga, yaitu Sahih, Hasan, dan Dhaif. Beliau wafat malam Senin 13 Rajab 279 Hijriah atau 893 Masehi di desa Buk di dekat kota Tirmidzi. Lalu Imam Tirmidzi belajar pada guru-gurunya waktu dulu semasa di kampung halamannya. Nah, beliau seperti waktu di Khurasan, beliau belajar dengan Ishaq. Beliau belajar dengan Ishaq bin Rawiyah di Naisabur. Beliau juga belajar dengan Muhammad ibnu Amru al-Sawaq At-Tirmidzi. Beliau juga berguru ilmu hadis kepada Imam Bukhari pada tahun 1194 sampai 256 Hijriah. Lalu berguru juga pada Imam Muslim tahun 204 sampai 261 Hijriah. Lalu berguru juga pada Imam Daud Al-Sistani pada tahun 202 sampai 275 Hijriah. Berguru lagi kepada Imam Daud berguru lagi kepada Qutaibillah bin Said Ishaq bin Musa. Juga ada yang bernama Mahmud bin Gholan, Muhammad bin Bashar, Ahmad bin Mu'ni, dan juga banyak lagi gitu. Nah, selain beliau berguru, juga beliau memiliki banyak murid-murid yang sudah sukses. Nah, di sini kita akan menyebutkan murid-murid beliau. Nah, murid pertama adalah ada Abu Bakar Ahmad ibnu bin Ismail al-Samarqandi. Lalu yang kedua ada Abu Hamid Ahmad ibnu Abdullah. Lalu yang ketiga ada Ibnu Yusuf al-Masafi. Yang keempat ada Hamad bin Syakir. Yang kelima ada Abu Abbas Muhammad bin Mahbub al-Mahbubi. Sunan At-Tirmidzi juga memiliki karakteristik yang berbeda, yakni beliau memuat berbagai persoalan agama seperti tauhid dari al-aqaid, lalu al-ahkam untuk hukum, ar-riqad. Nah, sekarang saya akan bahas tentang kelebihan surat At-Tirmidzi. Surat At-Tirmidzi yakni kelebihannya dari Ajaj Al-Khatib sendiri, yakni kitab ini termasuk kitab yang memenuhi standar ilmiah karena tema-tema hadis dibahas sampai tuntas, lalu memuat penjelasan tentang kualitas hadis-hadisnya gitu. Lalu dari Ibnu Rusyid itu disusun berdasarkan bab-bab yang runtut disertai penjelasan yang rinci, memuat ilat-ilat hadis yang mencakup hadis-hadis sahih dan dhaif, memuat penjelasan orang-orang yang pernah bertemu atau belum pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Lalu juga memuat penjelasan tentang sanad lebih sistematis dan menarik. Nah, itu adalah beberapa kelebihan dari Sunan At-Tirmidzi sendiri. Tapi kalau ada kelebihan juga pasti ada kekurangan. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa saja kekurangan Sunan At-Tirmidzi tersebut gitu. Yakni meriwayatkan beberapa hadis yang dhaif dan wahi atau rendah. Nah, yang kedua kan kurang 3 tuh. Yang kedua ada yang namanya kekurangannya, yakni sangat mudah dalam memberikan predikat hadis dengan predikat sahih atau hasan gitu. Terus yang ketiga sangat mudah dalam memberikan penilaian terhadap perawi-perawi hadis. Yang keempat, menyebutkan hadis yang gharib atau yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi dan hadis yang tidak kuat dalam permulaan setiap bab dari kitabnya, kemudian mengikuti dengan hadis yang lebih kuat. Gitu. Lalu ada juga di sini metode penulisannya, kayak mencantumkan judul pada setiap bab,
Kemudian mencantumkan satu atau dua hadis yang dapat mencerminkan dan mencakup isi judulnya. Mengemukakan opini pribadi tentang kualitas hadis tersebut, apakah sahih, hasan, atau dhaif. Lalu At-Tirmidzi juga sering mencantumkan opini para ahli hukum terdahulu dan juga imam madhab yang berkaitan dengan masalah hukum atau fikih. Juga At-Tirmidzi menunjukkan jika ada masih beberapa hadis yang diriwayatkan para sahabat yang berkenaan dengan masalah yang sama. Gitu. Nah, seperti contoh dalam arti hadis dhaif di sini, hadatsna Hamidan ibni Mas'adah, hadatsna Muhammad ibni Humran an Abi Sa'idah wa huwa Abdullah ibni Busrin qala sami'tu Aba Kabsyatal Anmari yaqulu kanat imamu adhabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Malik buthan qala Abu Isa hadits munkar wa Abdullah ibnu Busri Basriyah huwa dhaif fi inda ahli hadits du'fa Yahya ibni Sa'id wa ghairuhu wa buthu hadaya wa wasi'ah, yang artinya telah menceritakan kepada kaum Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami Muhammad bin Humran bin Abi As'ad, ia adalah Abdullah bin Busr. Ia berkata, saya mendengar Aba Kabsyah al-Amri berkata, kopiah para sahabat Rasulullah adalah luas. Abu Isa berkata, ini adalah hadis mungkar. Abdullah bin Busr adalah dhaif menurut ahli hadis. Seperti itu. Dari intisari tersebut, ibarat hadis dari At-Tirmidzi, di situ kita dapat mengambil penilaian tersebut. Maka yang akan kita sampaikan di sini, penilaian ini diambil dari kitab Tadhib. Dari kitab Tadhib ini kita tahu bahwasanya penulis dapat menyimpulkan bahwa hampir semua perawi dalam hadis ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi hadis hasan atau sahih. Dari perawinya sendiri sudah kelihatan gitu. Lalu ada hadis dhaifnya juga. Lalu kekuatan hafalannya yang rendah sehingga hadis ini dihukumi sebagai hadis dhaif. Seperti itu. Nah, jika hadis Tirmidzi seperti itu, maka bagaimanakah dengan Sunan An-Nasa'i? Nah, setelah ini bakal kita kupas tuntas. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang biografi Imam An-Nasa'i. Nah, Imam An-Nasa'i lahir di kota Nasa pada tahun 215 Hijriah gitu, yang memiliki nama lengkap Ahmad ibnu Syu'aib ibnu Ali ibnu Sinan ibnu Bahri ibnu Dinar Abdul Rahman al-Husaini an-Nisa'i al-Qadai al-Hafidz. Beliau memiliki sifat yang sangat amat takwa dan wara'. Wara' itu berarti udah meninggalkan dunia gitu. Lalu wafat hari Senin tanggal 13 Safar 303 Hijriah. Lalu beliau dimakamkan di Baitul Maqdis seperti itu. Nah, beliau berarti sangat subhanallah ya, sudah takwa, wara' juga, wafatnya juga hari Senin. Nah, gitu. Nah, di slide kedua ini kita akan membahas tentang siapa sih guru-guru Imam An-Nasa'i tersebut. Nah, Imam Nasa'i juga memiliki guru sama halnya dengan Imam Tirmidzi, karena semua orang sukses pasti memiliki guru seperti itu. Nah, guru-guru Imam An-Nasa'i ada Hisham ibnu Umar pada tahun 245 Hijriah. Lalu ada Ahmad juga, ada Sa'id tahun 244 Hijriah. Lalu ada Abbas bin Abdul Al-Azim. Lalu ada Isa, ada Abdurrahman, ada Muhammad, ada Amr, banyak sekali. Ada Abu Thahir, ada Abu Karib, ada Yahya. Lalu di tahun 238 Hijriah ada Ishaq, ada Abu Syaihab. Tahun 239 Hijriah ada Ibrahim ibnu Yusuf. Tahun 239 Hijriah ada Utsman, ada Muhammad ibnu Abdullah bin Umar tahun 240 Hijriah. Banyak sekali gitu. Lalu murid-murid beliau juga ada Abdul Karim, Abu Bakar, Abi Hasan, Ali, lalu Imam Al-Hafidz At-Tarbani. Ada 5 muridnya gitu. Nah, di sini kita akan menjelaskan
tentang karakteristik Sunan An-Nasa'i seperti apakah? Ya kan gitu. Nah, jumlah keseluruhan hadis yang ada dalam kitab Sunan An-Nasa'i ada 5.761. Lalu beliau juga menyeleksi hadis-hadis yang sudah ada dalam kitab sebelumnya, yakni ada Sunan Al-Kubra sehingga teringkas menjadi kitab Sunan As-Sughra. Lalu dalam kitab Sunan As-Sughra tadi lebih dikenal masyarakat dengan sebutan kitab An-Nasa'i seperti itu. Lalu juga memiliki kelebihan Sunan An-Nasa'i itu ada jumlah hadis berkualitas doif dalam kitab Sunan An-Nasa'i sangat kecil dan jarang sekali. Lalu yang kedua, An-Nasa'i tetap memberikan penjelasan mengenai kedoifan hadis yang tercantum, baik itu dalam segi sanadnya maupun segi matan hadisnya. Yang ketiga, periwayatannya juga benar-benar thiqah, jujur, adil, juga meriwayatkan hadisnya juga orang tua banyak salah, walaupun orang tua dahulunya menjadi salah satu guru besar kitab Suainan. Seperti itu. Di sini kita kalau ada kekurangan pasti tadi ada kelebihan. Tadi udah kelebihannya, sekarang kita bahas tentang kekurangannya. Kekurangannya yakni yang pertama hanya ada 2, nggak banyak. Yang pertama ada yang namanya banyak terdapat perulangan hadis kitab ini. Contoh, hadis diulang selama 16 kali. Mungkin bisa disebut pemborosan. Lalu yang kedua, bab qism fa'i atau hasil rampasan perang terletak jauh dari bab jihad gitu. Lalu juga ada kualitasnya yakni menurut penilaian para ahli, kitab hadis ini paling sedikit doifnya atau banyak Bukhari Muslimnya seperti itu. Lalu dari kitab Sunan An-Nasa'i juga ditempatkan pada tingkatan kedua setelah Sunan Abu Daud dari dalam deretan kitab-kitab Sunan. Lalu juga banyak memuat berbagai ilmu hukum dan juga mencantumkan hadis-hadis marfu dan hukum, tidak mencantumkan hadis-hadis yang etika, cerita dan umat terdahulu seperti itu. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang contoh konkret dari Imam An-Nasa'i ini. Seperti hadis dengan kualitas sahih, hadis tentang anjuran tentang ketika mendengarkan khutbah berkualitas, sanadnya sangat sikot dan sahih sesuai dengan komentar langsung dengan yang diberikan oleh Imam An-Nasa'i. Lalu yang kedua adalah kualitas hadis hasan. Gimana hadis tentang penegasan bagi yang meninggalkan sholat Jumat, contohnya seperti itu. Lalu ada juga kualitas dari hadis doif. Hadis doif tersebut adalah hadis tentang mengucapkan amin yang keras seperti itu. Nah, maka yang kita sampaikan di sini sudah selesai. Apa itu hadis Tirmidzi dan juga hadis Nisa'i gitu. Goodbye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.